Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Selamat siang. Saya akan menyampaikan tentang kecerdasan finansial ya. Sekarang tanggal 26 November. Ini disclaimer Bapak Ibu ya, bahwa sebaiknya Bapak Ibu tidak menggunakan ini untuk mengajak orang investasi, bisnis multi level recruiting yang join-joinkan orang dibayar itu money game, asuransi maupun koperasi. Dan juga tidak memposting ini di medsos, website dan blog. Nah, apa yang dimaksud dengan kecerdasan finansial? Ya, kecerdasan finansial itu artinya kalau kita disebut cerdas finansial, kalau kita bisa membedakan aset dan beban, kemudian tahu tentang cash flow, ya, tahu cara menggunakan uang, tahu penghasilan pasif dan aktif, tahu definisi kaya dan miskin. Ya. Contoh aset dan beban. Di sini aja banyak yang tidak tahu Bapak Ibu, ya, banyak yang akhirnya menjadi susah, harus bekerja terus seumur hidup karena tidak bisa membedakan mana aset, mana beban. Jadi aset itu adalah segala sesuatu yang menghasilkan uang Bapak Ibu, ya. Segala sesuatu milik kita yang menghasilkan uang. Menghasilkan uangnya sekarang, bukan kok berarti itu dijual kemudian menghasilkan uang. Misalnya punya tanah, dijual baru menghasilkan uang, atau punya rumah, dijual menghasilkan uang. Itu bukan aset Bapak Ibu. Aset adalah yang terus-menerus menghasilkan uang. Misalnya punya ternak, ya, ternaknya itu aset. Kemudian punya apa lagi nih? Saham, deposito, ya. Kemudian ya rumah yang dikontrakkan, itu semuanya aset. Nah, kalau beban adalah segala sesuatu milik kita yang menyebabkan kita mengeluarkan uang. Rumah yang kita tinggali sendiri, mobil yang kita pakai sendiri, itu semuanya adalah beban. Jadi intinya aset itu seharusnya dinaikkan setinggi mungkin, beban diturunkan serendah mungkin. Tapi yang terjadi adalah terbalik, karena kita tidak mengerti. Ya, kita kadang-kadang mendapatkan dari bank ya, bahwa rumah Bapak itu aset. Ya, betul, aset. Cuman yang dijadikan masalah adalah itu asetnya siapa, gitu ya. Bukan asetnya Bapak, itu asetnya bank, gitu ya. Mobil yang Bapak miliki itu juga bukan aset, itu asetnya bank. Apalagi kalau Bapak nyicil, itu jelas itu asetnya bank. Nah, yang kedua adalah tentang cash flow, ya, cash flow atau aliran uang. Ya. Yang penting bukan jumlahnya Bapak Ibu, yang penting adalah dari mana dapatnya dan kemana larinya. Ada 3 macam cash flow. Yang pertama adalah cash flow-nya orang miskin, kedua cash flow-nya kelas menengah, dan ketiga cash flow-nya orang kaya. Nah, bedanya cuma dari mana asal uang, kemana perginya, dan setiap bulan habis apa enggak. Cash flow orang miskin misalnya, ini penghasilannya dari pekerjaan atau dari pelaku bisnis yang dia lakukan sendiri, ya. Kemudian uangnya habis setiap bulan untuk makan, minum, sewa rumah dan pakaian, ya. Jadi sepanjang uangnya habis, Anda termasuk cash flow-nya orang miskin. Tidak peduli penghasilan Anda itu 1 juta, 10 juta, 100 juta, sepanjang itu habis setiap bulan, cash flow-nya cash flow orang miskin. Kelas menengah seperti ini cash flow-nya, penghasilan dari pekerjaan dan pelaku bisnis, ya, untuk kebutuhan harian masih ada sisa, ya, dan sisanya dibelikan beban, ya. Itulah yang menyebabkan lama-lama bebannya meningkat dan cash flow-nya kembali ke cash flow orang miskin. Nah, cash flow orang kaya sederhana, yaitu penghasilannya dari aset, misalnya dari bunga bank, ya, bunga deposito, atau dari rumah-rumah yang dia kontrakkan dan sebagainya, ya. Nah, orang kaya tambah kaya, kelas menengah tambah miskin, karena seperti ini orang kaya itu terus membeli aset loh, Ibu, ya. Jadi dia sudah terbiasa sejak awal itu uangnya kelebihannya diberikan aset, gitu ya. Baru setelah asetnya besar menghasilkan baru dibelikan beban. Nah, kalau kelas menengah itu sejak awal itu sudah membeli beban, ya, sehingga akhirnya bebannya semakin lama semakin meningkat dan akibatnya ya dia bertambah miskin secara keuangan. Nah, yang poin ketiga adalah cara menggunakan uang. Ya, ada 3 cara kita menggunakan uang. Yang pertama sebagai peminjam. Nah, di sini yang suka itu bank dan lain-lainnya senang, ya. Orang ini selalu dalam kondisi hampir bangkrut, Bapak Ibu. Dan Robert Kiyosaki mengatakan kalau dia naik mobil itu istilahnya gasnya itu selalu digas di garis merah. Jadi naik mobil model apa saja selalu ngebut, yaitu peminjam.
batas-batas keuangannya selalu mepet di atas. Berapapun penghasilannya, akan pengeluarannya ikut terus dengan penghasilan. Yang kedua, penabung. Penabung ini dia nabung untuk dibelikan produk, dibelikan barang ya. Sehingga ya kalau suatu saat penghasilannya berhenti, ya dia akan jual barang dan itu artinya bangkrut. Dan yang ketiga adalah investor. Ini orang yang menginvestasikan sedikit demi sedikit, diinvestasikan lama-lama menjadi bukit. Dan orang inilah yang nanti calon orang kaya. Poin yang keempat adalah penghasilan aktif dan pasif ya. Orang yang cerdas finansial bisa membedakan mana penghasilan aktif dan mana penghasilan pasif. Penghasilan aktif adalah penghasilan dari pekerjaan Bapak Ibu, earn income ya, atau dari bisnis yang dia lakukan sendiri. Ya. Uang yang salah ini ya, menurut Robert T. Kiyosaki ya, dan saya dulu tersinggung Bapak Ibu karena selama puluhan tahun saya bekerja merasa mendapatkan uang yang benar, ternyata dari Robert T. Kiyosaki ini uang yang salah. Dan benar karena memang semakin besar penghasilannya, hutangnya akan semakin tinggi pula. Itu dari penghasilan aktif seperti itu umumnya. Yang kedua adalah penghasilan pasif, yaitu penghasilan yang berasal dari aset. Aset adalah sesuatu yang kita kerjakan sebelumnya, gitu ya, hasil dari apa yang kita kerjakan sebelumnya. Dan ini disebut sebagai uang yang benar. Yang kelima adalah definisi kaya. Ada dua definisi kaya. Yang pertama adalah penghasilan pasif Bapak Ibu lebih besar dari biaya hidup. Kalau seperti itu Bapak Ibu disebut kaya. Di sini tidak ada masalah jumlah Bapak Ibu ya. Di sini tidak ada masalah jumlah. Penghasilannya berapa, nggak ada. Tapi misalnya nih contoh Bapak Ibu punya kos-kosan. Ya, kos-kosan menghasilkan 6 juta sebulan padahal Bapak Ibu biaya hidupnya 5 juta. Itu sudah kaya. Sudah kaya meskipun sederhana ya. Nah, yang kedua adalah jumlah hari tanpa bekerja secara fisik dan tetap bisa mempertahankan tingkat kehidupan Anda. Gitu ya, itu artinya. Jadi, berapa kekayaan Anda? Kalau Anda ingin tahu, silahkan berhenti bekerja mulai besok. Berapa lama Anda bisa mempertahankan tingkat kehidupan Anda tanpa harus menjual sesuatu. Nah, definisi miskin, ya. Orang yang harus bekerja untuk mempertahankan tingkat kehidupannya. Ini definisi secara keuangan ya Bapak Ibu ya. Kalau definisi miskin secara sosial tuh relatif lah ya. Yang rumahnya, lantainya tanah mungkin itu disebut miskin, rumahnya gede. Tapi itu secara keuangan enggak ada. Ya. Jadi saya ini dulu termasuk orang yang miskin kalau secara keuangan karena saya harus bekerja untuk mempertahankan tingkat kehidupan saya. Kalau saya berhenti bekerja sebulan aja, istri saya sudah harus menjual sesuatu. Ya. Nah, cash flow kuadran ini nanti akan lebih banyak Bapak Ibu peroleh di video cash flow kuadran ya. Ada 4 cara kita mendapat penghasilan. Yang pertama adalah employ, itu sebagai karyawan. 2, self-employ atau profesional dan pelaku bisnis ya, seperti pemilik restoran, pemilik pemilik warung, pemilik salon, ya, bengkel, ya itu pelaku bisnis. 95% orang ada di sini Bapak Ibu. Sedangkan uangnya hanya 5% uang yang ada di sini. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan, syarat untuk bisa berhasil di keduanya ini semakin hari semakin tinggi syaratnya. Nah, berbeda dengan yang kedua, kuadran kanan yaitu kuadran business owner dan investor. Business owner ada 3, konglomerasi, waralaba dan network marketing. Ya, investor ya investor. Ini 5% orang ada di sini, 95% uang berada di sini. Sehingga biasanya kalau sudah masuk di sini tuh ayem banget. Alhamdulillah saya sudah masuk di kuadran kanan. Dan beberapa teman saya sudah masuk ke sini. Nah, Robert T. Kiyosaki menyarankan mereka yang di-employ dan self-employ jangan terlalu lama, pindahlah ke business owner dan investor. Tapi sekali lagi ini pilihan ya, saya hanya membacakan apa yang disarankan Robert T. Kiyosaki ya. Jadi ini pilihan masing-masing, tidak ada hal buruk atau hal jelek di sini. Ini hanyalah sebuah pilihan. Cuman pindahnya harus punya mentor Bapak Ibu. Anda tidak bisa pindah sendiri, harus ada mentornya. Nah, untuk video yang ketiga nanti kita akan fokus pada membahas cash flow kuadran ya. Di sana kita akan mengupas mengapa sih Anda yang pegawai atau profesional seperti saya dulu kalau mencoba berbisnis yang mengandalkan kerjasama, kebanyakan merasa tertipu. Kita merasa tertipu,
rekan kita juga merasa tertipu gitu ya. Jadi tidak ada yang tipu menipu sebetulnya. Ini hanya kesalahan kita dalam membangun bisnis, membina hubungan dan lain-lain. Kenapa itu akan dikupas nanti di video cash flow kuadran. Oke Bapak Ibu, selamat menerapkan kecerdasan finansial dalam kehidupan Anda. Ya. Dan sekali lagi ini disclaimer, silakan dibaca sendiri dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.